Krampus. Di tahun 1975, Logan tinggal bersama seluruh keluarganya di kota Bologna, Italia. Ini waktu Natal. Seluruh kota dihias dan bersiap untuk perayaan Natal. Logan juga menghias rumahnya dalam rangka persiapan Natal. Saat Logan menaruh lampu-lampu terang di atap rumah, putranya Johnny 10 tahun dan putrinya Mia 12 tahun datang berlari dari rumah dan berlarian mengelilingi tangga tempat Logan berdiri. Logan mulai kehilangan keseimbangan. Hentikan itu, jangan nakal, nanti ada yang terluka. Mengacuhkan Logan, Mia dan Johnny mulai berkejaran. Johnny mendorong Mia dan Mia jatuh di tangga. Logan kehilangan keseimbangan dan jatuh dari tangga. Johnny dan Mia tertawa dan bertepuk tangan saat ayah mereka jatuh di tanah. Ayah jatuh, ayah jatuh. Lucunya ayah jatuh. Mendengar suara ribut, istri Logan, Helen, keluar dan menegur Mia dan Johnny. Anak-anak, berapa kali ibu bilang jangan nakal? Lihat perbuatan kalian. Saat Helen memarahi Mia dan Johnny, mereka saling bertatapan dan lalu mengejek Helen dengan muka-muka lucu. Beraninya kalian berdua? Ibu akan mengurung kalian di kamar atap. Lalu Krampus akan datang untuk menghukum kalian. Ini pertama kalinya Johnny dan Mia mendengar nama Krampus. Jadi mereka heran. Siapa sih Krampus itu, Bu? Logan berdiri dari lantai, mengibas pakaiannya dan mulai menceritakan mereka tentang Krampus. Krampus adalah iblis yang benar-benar menakutkan. Dia berkeliaran di kota selama Natal. Bila dia melihat anak nakal, dia menghukum anak itu. Dan bila anak itu terlalu nakal, dia akan menculik anak itu. Mia dan Johnny saling bertatapan, lalu tawa mereka meledak. Ayah hanya mengarang itu supaya kami tidak nakal, kan? Itu cerita yang bagus, tapi kenakalan kami tidak akan berhenti. Iya kan, Johnny? Itu benar, Kak. Kita akan lebih nakal lagi. Johnny menjatuhkan selimut dari sofa dan melompat-lompat di sana. Helen dan Logan amat kesal pada anak-anak. Anak-anak terus saja nakal sepanjang hari. Malam Natal tiba dan seluruh kota merayakannya. Seorang anak sedang bersembunyi di dekat jalanan saat seorang wanita lewat membawa banyak bungkusan. Saat ia mendekati anak itu, si anak menakutinya hingga ia jatuh bersama semua kotaknya. Anak itu bertepuk tangan, tertawa dan berlari pergi. Sesosok makhluk raksasa menyaksikan semua itu. Matanya berubah merah karena marah. Anak itu tiba di sebuah lapangan saat berlari dan mulai bermain dengan batu-batu yang tergeletak di tanah. Ia melihat bayangan di depannya. Ia menengadah ke arah sosok itu dan mulai gemetar. Batu-batu jatuh dari tangannya. Ia mulai lari tapi jatuh di tanah. Krampus berdiri di depannya. Krampus mengasah kuku-kukunya, mencengkram pundak si anak dan menusukkan kukunya. Anak itu berteriak keras dan Krampus menghilang. Di rumah, Logan sedang memarahi Johnny dan Mia. Berapa kali harus ayah bilang, Johnny? Kenapa kau membuat kenakalan itu? Bukan salahku, Ayah. Kakak yang memecahkan kaca. Tidak, Ayah, dia bohong. Dialah yang memecahkan kaca. Cukup, ayah muak dengan kalian berdua. Logan menarik dan membawa mereka berdua ke kamar atap. Sekarang kalian dikurung dan tidak bisa meninggalkan kamar ini, mengerti? Ayah, jangan bilang Krampus kau melakukan tugasnya. Krampus akan menghukum kalian sekarang. Logan menutup pintu dan pergi. Mia dan Johnny saling menatap dengan marah. Ini semua salahmu. Kau memecahkan kaca dan ayah mengurungku bersamamu. Kau membuatku takut, jadi gelas itu jatuh dari tanganku, tahu? Dengan marah, Johnny menjambak Mia. Aduh, baiklah, iya, aku tahu. Mereka berdua berkelahi. Krampus melihat ke arah rumah Logan. Johnny dan Mia berkelahi
dan ia bisa melihatnya dengan mata batinnya. Dia lari ke rumah Logan dan mulai memanjat dinding. Ia melihat dari jendela ke arah Johnny dan Mia yang berkelahi. Matanya merah, ia lenyap dan muncul lagi di dalam kamar. Mia dan Johnny menatap ke Krampus sambil berkelahi dan jadi ketakutan. Krampus! Mendengar ini, Mia dan Johnny mulai menangis dan mencoba melarikan diri. Tapi pintunya dikunci. Mereka berdua menggedor pintu keras-keras dan minta tolong. Ayah, buka pintu! Krampus akan membunuh kami! Ayah, kami janji tidak akan nakal lagi mulai sekarang. Biarkan kami keluar. Helen dan Logan heran mendengar mereka menggedor pintu. Anak-anak itu begitu nakal. Kini mereka membuat-buat cerita supaya mereka boleh keluar. Mereka harus dihukum. Itu satu-satunya cara mereka dapat pelajaran. Dalam kamar, Krampus tertawa sambil berdiri di depan anak-anak. Mereka berdua gemetar setelah melihat sosok raksasanya. Tanduk-tanduk besar nan runcing, matanya yang merah dan berpendar. Tubuhnya sepenuhnya berbulu putih. Ia mendekati Mia dan Johnny. Ampuni kami, Krampus. Kami tidak akan pernah nakal lagi mulai sekarang. Aku tidak mengampuni. Aku hanya memberi hukuman. Dengan begitu, ada anak nakal tersisa seperti ini. Mia coba melarikan diri, tapi Krampus membuat kandang di sekitar Mia dan mengurungnya di dalamnya. Ada duri-duri dalam kandang itu. Begitu Mia menggenggam jerujinya, tangannya tertusuk duri dan darah mulai mengalir dari tangannya. Tolong, lepaskan kakakku. Krampus mencengkram Johnny dan menggantungnya jungkir balik dengan kakinya. Johnny mulai menangis sambil bergelantung jungkir balik. Krampus menariknya dekat ke wajahnya. Ia mengelurkan ekornya, membelit Johnny dan mulai melompat. Johnny yang terbelit ekor mulai terayun di udara dan bernafas cepat dan makin cepat. Ia menangis parah. Krampus tiba-tiba berhenti, menjulurkan lidahnya dan mulai menjilat wajah Johnny. Apa kau bersenang-senang? Johnny pingsan ketakutan. Tubuhnya banyak luka-luka. Di sisi lain ruangan itu, Mia menangis di dalam kandang. Nah, bila salah satu dari kalian berniat nakal lagi, aku akan membawa kalian. Mengerti? Iya, ampuni kami. Krampus menjebol jendela, melompat keluar, lari, dan lenyap. Helen dan Logan membuka pintu kamar, dan mereka terkejut. Johnny terkapar luka-luka di lantai, sementara Mia gemetaran di pojok. Johnny, Mia, siapa yang melakukan ini? Kata Mia sambil gemetar. Krampus pelakunya, Ibu. Ia akan bunuh kami. Ia akan datang lagi. Ia akan bawa kami berdua. Ia bilang ia akan datang lagi. Logan dan Helen bertatapan dengan heran. Mereka berdua hanya pernah mendengar dongeng Krampus, tapi tidak pernah melihat sesuatu seperti ini sebelumnya. Johnny dan Mia tidak pernah nakal lagi setelah malam itu. Mereka berdua tinggal di tempat yang sama dan menghabiskan hari duduk di satu tempat. Logan dan Helen berusaha amat keras untuk membuat mereka melupakan hari itu. Tapi Mia dan Johnny tidak bisa melupakan hari mereka dikunjungi oleh Krampus. Selesai.